Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bitok, jumpa lagi di acara Bitok Banjarmasin bicara apa saja. Sore ini kita akan bicara antisipasi kelayakan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Harapan masyarakat adalah hewan kurban yang disembelih itu adalah hewan kurban yang sehat, kemudian secara kesehatan juga memenuhi persyaratan secara agama dan juga fisik ya. Tentu pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah menyiapkan langkah-langkah dan antisipasi bagaimana hewan kurban yang disembelih masyarakat itu layak gitu kan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat sore, Dr. Anang. Selamat sore. Kita perkenalkan, beliau adalah Dr. Anang Dwi Jatmiko ya, Kepala UPT Rumah Potong Hewan RPH Basirih Banjarmasin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau tidak asing lagi di kalangan pers. Jadi kita langsung aja, Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Ya. Kira-kira, Pak, untuk kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin itu seberapa banyak? Terus didatangkan dari mana saja? Terus bagaimana dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, jadi tahun 2024 ini itulah 1445 Hijriah, kita masih mengaca ke tahun sebelumnya. Itu keperluan hewan kurban di Banjarmasin itu masih relatif sama, jadi sekitar 2000 sampai 2500 ekor setiap menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi kita prioritaskan biasanya jumlah stok hewan kurban itu sebesar itu ya, sebanyak itu 2500 maksimal biasanya. Tahun ini pun kita asumsikan jumlah yang kita total, kita keliling untuk memastikan berapa banyaknya jumlah stok hewan kurban, ini sudah mendekati untuk 2300-an. Jadi ini nanti ada trip lagi terakhir pengiriman sapi kurban itu kurang lebih 200 sampai 400 ekor. Jadi informasi dari pelaku usaha seperti itu. Jadi kita memastikan nanti yang turun, yang dibongkar di pelabuhan nanti berapa kita pastikan. Itu didatangkan dari daerah mana saja? Ya, jadi hewan kurban yang terutamanya yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin ini umumnya didatangkan pelaku usaha dari beberapa tempat. Salah satunya yaitu dari Nusa Tenggara, Kupang, terus Bima, terus dari Pulau Madura itu masih jadi favorit untuk mendatangkan sapi-sapi jenis Madura, Kangean itu masih bisa tiap tahun kita temui. Berarti sapi-sapi jenis yang memang dia berkualitas, Pak ya? Iya, jadi hewan-hewan kurban atau stok sapi yang hewan ternak kurban ini memang didatangkan dengan kualitas-kualitas yang memang bagus, sudah cukup umur dan yang pasti adalah bebas dari penyakit infeksius gitu ya. Oke. Terus beberapa hari lalu setelah kapal yang mengangkut hewan kurban itu tiba di pelabuhan langsung dilakukan penyemprotan. Ini apa tujuannya, Pak? Iya, jadi kita itu biasanya dari kawan-kawan kita, rekan-rekan kita di Balai Karantina Pelabuhan, di mana mereka memang sebagai keluar masuknya ternak pengiriman, pemasukan itu dari rekan-rekan kita di pelabuhan, di karantina. Nah, tugas mereka salah satunya memang mencegah masuknya dan keluarnya hama penyakit gitu ya. Nah, jadi dari tugas mereka itu seperti itu, mengizinkan, terus melepaskan. Sebelum dilepaskan untuk didistribusikan ke daerah-daerah tujuan, kapal itu akan disemprot dengan cairan disinfektan, mencegah adanya penyakit infeksius yang mungkin saja bisa terpapar atau dibawa dari hewan-hewan ternak tersebut, turun dan akhirnya menyebar di lokasi tujuan. Nah, itu fungsinya dilakukan penyemprotan disinfektan oleh teman-teman kita dari Balai Karantina. Tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan nanti kalau sudah sampai di tujuan, di lokasi tujuan termasuk di RPH Banjarmasin, nah itu juga dilakukan penyemprotan disinfektan lagi. Jadi untuk mencegah benar-benar tidak adanya infeksi penyakit terutama yang disebabkan oleh virus. Infeksi penyakit pada sapi itu sebenarnya bisa menular pada sapi lain atau pada manusia?
Ada kedua-duanya. Oh. Ya, jadi ada dua penyakit yang zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Mm-mm. Nah, itu contohnya misalkan antrak, tuberkulosis Hmm. pada sapi, Hmm. terus penyakit kudis pada sapi, Mm-mm. penyakit-penyakit virus yang lainnya juga bisa menular dari manusia, dari hewan ke manusia. Mm-mm. Nah, sedangkan dari hewan ke hewan banyak sekali gitu Mm-mm. nah ya. Jadi entah itu nanti dari kotorannya, Mm. dari leleran hidungnya, Mm. leleran matanya, leleran telinganya. Nah, itu juga bisa menyebabkan eh, sebagai media Media penular penularan ya. begitu ya. Makanya Oh. dilakukan penyemprotan disinfektan Penyemprotan. itu. Gitu. Ya. Terus selain penyemprotan itu, pemeriksaan berlapis apalagi yang dilakukan oleh pemerintah kota, Pak? Ya, jadi pemeriksaan dari pemerintah kota sendiri karena kita sudah dibantu dengan teman-teman di Balai Karantina karena sebelum ternak-ternak itu masuk ke wilayah kita atau masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, mereka sudah mengalami perlakuan karantina. Ya, jadi sebelum berangkat itu sudah dikarantina, nanti setelah datang itu nanti juga dikarantina, setelah itu baru didistribusikan atau Distribusikan ya. dilepas menuju ke tujuan akhirnya. Oh. Misalkan di Banjarmasin masuk ke penampungan kita di Penampungan. rumah potong hewan Basire. Nah, di situ kita akan juga ngecek lagi. Hmm. Jadi gimana kondisinya, cek kesehatannya, adakah penyakit infeksius yang muncul? Mungkin saja waktu saat di karantina dia belum menunjukkan gejala sesuatunya. Ketika sudah sampai lokasi tujuan ternyata dia menunjukkan gejala mengarah ke suatu penyakit. Nah, itu kita perlu mitigasi juga, kita perlu pemetaan juga, kita perlu pengawasan dan bahkan kalau perlu kita lakukan pengobatan dan diisolasi juga gitu ya. Nah, kalau ini Pak, kalau selain sapi-sapi yang di apa ya di dalam pengawasan pemerintah kota ya, artinya ada juga masyarakat itu mendatangkan sendiri, mungkin Betul. membeli dari antar kampung Betul. di dalam negeri, maksudnya provinsi ini Pak ya, Ya, mungkin antar kecamatan, antar ya. kabupaten kota. Ini juga diantisipasi juga lah Pak. Iya, betul sekali. Jadi ketika ada masyarakat atau panitia kurban yang mendatangkan hewan kurban dari luar Banjarmasin, Mesin, misalkan dari kabupaten Tangga, contohnya kayak Barito Kuala, Tanah Laut, Kabupaten Banjar. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Nah, Oh, gitu tetap kita lakukan pemeriksaan justru karena di dalam dari wilayah kita lokalan lokal kita itu juga diwaspadai tetap juga Pak ya. tetap waspada ya karena kita juga tidak tahu status kesehatannya di sana seperti apa. Kalau yang datang dari luar pulau sudah nyata karena semua ternak yang masuk ke wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya khususnya ke Banjarmasin itu sudah dipetakan, sudah benar-benar kondisinya sehat, dinyatakan sehat oleh kawan-kawan karantina untuk bisa masuk dan disebarluaskan atau didistribusikan. Bahkan di Banjarmasin nanti tim kami juga akan melakukan pengawasan kan gitu. Justru yang rawan malah Yang yang rawan lokal itu ya. adalah ketika di daerah lokal ini panitia kurban tidak menyampaikan ke kami mendatangkan dari mana, belinya dari mana, status kesehatannya seperti apa. Nah, kita juga agak kesusahan. Nah, makanya itu tim Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan ini nanti akan disebar untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan hewan-hewan kurban yang mungkin saja pengirimannya H-1, H-2. Nah, itu. Jadi kawan-kawan nanti tim kita akan bergerak. Dari hari ini hari rayanya kan Senin. Jadi kemungkinan Sabtu Minggu itu rekan-rekan kita, kawan-kawan kita akan kita sebar untuk melakukan pengecekan Pengecekan Pak ya. ke panitia-panitia kurban yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. Jadi mendata datangnya dari mana sapinya, kapan pengirimannya. Kalaupun sudah ada sapinya kita lakukan pengecekan gitu ya. Tapi memang ada yang mungkin belum sempat melapor ada Pak ya kadang-kadang dari Iya, iya kita tidak menutupi hal itu karena wilayah Kota Banjarmasin kadang terjangkau, kadang tidak kita. Bahkan kita juga kadang tidak tahu di mana panitia-panitia kurban ini berada. Nah, yang kita tahu adalah di masjid, mungkin di komplek-komplek perumahan yang sudah biasa langganan kita cek. Nah, kita tahu. Nah, yang kadang tiba-tiba masyarakat sini RT ini gotong royong patungan untuk mengadakan Idul Adha. Nah, kita kan juga nggak tahu tiba-tiba di sana ada motong 3 ekor. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, kadang peran aktif dari masyarakat itu yang kita perlukan juga untuk melapor ke petugas,
ke pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Peternakannya. Nah, kita akan survei, kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi memastikan bahwa hewan kurban yang mereka beli, mereka siapkan itu memang sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Gitu. Pak, ada tren juga loh Pak, yang kita temui di masyarakat mungkin yang kadang-kadang yang dari masjid yang punya dana yang agak kuat Pak ya, itu kadang-kadang jumlah hewan kurbannya banyak, tapi diupahkan nyembelihnya Pak. Nah, jadi nggak di situ, itu gimana Pak? Jadi di masjid itu nanti timbul datang dagingnya ya Pak. Jadi nyembelihnya di lokasi lain diupahkan Pak. Nah, disembelihkan di tempat lain diupahkan, itu kita harus tahu juga, ya gitu. Maksudnya dalam konteks bahwa makanya itu bahwa panitia kurban atau masyarakat itu juga harusnya peran aktif bahwa oh nanti ini masjid A ini akan melakukan pemotongan hewan kurban hari pertama katakanlah sebanyak 6 ekor tapi dilakukan di luar Kota Banjarmasin misalkan. Di mana itu ya? Kalaupun di Kabupaten Banjar, di Kota Banjarbaru katakanlah seperti itu, ya nanti ada tim dari sana, dari dinas sana yang juga akan mengecek gitu. Nah, menyatakan bahwa daging ini atau sapi ini sebelum disembelih itu dalam kondisi sehat. Terus dagingnya juga kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat saat pembagian daging kurban.